Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desma Harmedi, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan Wilayah dengan kode mata kuliah AGB 223. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta diberikan kepada mahasiswa semester 4 program studi agribisnis. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas perencanaan pembangunan wilayah berbasis pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah. Materi mencakup konsep wilayah dan tata ruang, indikator pembangunan, pusat pertumbuhan, konektivitas infrastruktur, perencanaan partisipatif, analisis masalah wilayah, penyusunan program, dampak perkebunan, integrasi kebijakan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi. Pembelajaran berbasis experiential learning dilakukan melalui penyusunan proposal program wilayah, kemudian peer review dan analisis kasus pembangunan wilayah berbasis pertanian untuk menghasilkan lulusan yang mampu merancang pembangunan wilayah inklusif dan berkelanjutan. Proses pembelajaran merupakan pendekatan experiential learning yang diintegrasikan dengan model project based learning atau PJBL. Implementasi siklus belajar berbasis pengalaman diwujudkan melalui 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, construct experience atau mengalami, yang kedua adalah reflective atau refleksi, yang ketiga abstract conceptualization atau konseptualisasi, dan yang keempat adalah active experimentation atau aplikasi. Pemilihan pendekatan experiential learning didasarkan pada karakteristik mahasiswa agribisnis yang membutuhkan kemampuan menghubungkan konsep pembangunan wilayah dengan kondisi nyata sektor pertanian. Berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya, mahasiswa cenderung lebih mudah memahami konsep pembangunan ketika diberikan kasus empiris dibandingkan hanya melalui pembelajaran konseptual. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan konsep wilayah, tata ruang, pembangunan, data wilayah, indikator pembangunan, serta teori pusat pertumbuhan dan konektivitas. Selanjutnya, menjelaskan infrastruktur dan logistik wilayah, perencanaan partisipatif, serta melakukan analisis masalah wilayah menggunakan berbagai alat analisis sederhana. Yang ketiga, menjelaskan penyusunan program pembangunan wilayah, menganalisis dampak perkebunan terhadap wilayah dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memahami integrasi kebijakan dan tata ruang. Dan selanjutnya, menjelaskan penganggaran program wilayah, monitoring dan evaluasi program, serta menyusun rencana program pembangunan wilayah dalam bentuk proposal singkat. Adapun pokok bahasan perkuliahan selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah konsep wilayah, tata ruang dan pembangunan, kemudian data wilayah dan indikator pembangunan, kemudian teori pusat pertumbuhan dan konektivitas, kemudian infrastruktur dan logistik wilayah, kemudian perencanaan partisipasi, kemudian analisis masalah, kemudian penyusunan program pembangunan wilayah, kemudian dampak perkebunan terhadap pembangunan wilayah, kemudian integrasi kebijakan dan tata ruang, selanjutnya dan terakhir penganggaran, monitoring dan evaluasi program studi kasus pembangunan wilayah berbasis pertanian, serta penyusunan proposal program pembangunan wilayah. Seluruh materi pembelajaran presensi, penugasan, diskusi, serta informasi perkuliahan dapat diakses melalui Learning Management System atau LMS Edlink Smart Unilab. Adapun kriteria evaluasi, penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi sebesar 15%, selanjutnya tugas 15%, proyek 25%, kuis 5%, dan ujian tengah semester 20%, serta ujian akhir semester 20%. Evaluasi hasil belajar mahasiswa juga didukung melalui metode peer review dan presentasi. Melalui kombinasi ini, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam menyusun program pembangunan wilayah yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah ini yang saya ampu. Saya harap proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, interaktif, dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kompetisi mahasiswa di bidang perencanaan pembangunan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan Wilayah secara tatap muka. Selamat menyaksikan, dan pertemuan ini dilakukan pada pertemuan ke-7.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai, Bapak minta semangatnya dulu. Oke, kalau Bapak bilang selamat pagi, semangat. Oke, selamat pagi. Semangat. Luar biasa, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, Bapak minta kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Hari ini kita akan membahas tentang location question, kelanjutan dari materi yang lalu, ketimbangan wilayah. Sebelum kita masuk inti dasar materinya, Bapak minta kalian isi absen melalui Smart Unila masing-masing. Oke, ada satu orang yang masuk. Ada kabar? Tidak ya? Oke, baik. Satu orang yang masuk pada hari ini. Oke, location question. Tapi sebelum kita masuk, Bapak perlu merefresh kembali tentang ketimpangan wilayah. Jadi, siapa yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Saya, Pak. Oke, Dok. Apa itu ketimpangan wilayah, Dok? Ketimpangan pembangunan atau ketimpangan wilayah terjadi karena ada perbedaan sumber daya alam, kondisi demografi, konsentrasi ekonomi, serta arah pembangunan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kasih aplaus untuk itu. Ya, jadi perlu Bapak ulangi, ketimpangan wilayah itu dikarenakan adanya perbedaan sumber daya alam, yang pertama, kemudian kondisi demografi, yang kedua, yang ketiganya adalah infrastruktur, ya, kemudian apa tadi satu lagi, Dok? Ketimpangan wilayah? Konsentrasi ekonomi. Nah, kita sekarang kita pengen melihat konsentrasi ekonomi yang kita lihat, ya. Nah, kajiannya adalah ini. Alat analisisnya yang pertama yang dinamakan dengan location question. Nah, kita sudah belajar tentang ketimpangan wilayah, faktor-faktor dan penyebabnya, ya kan? Ketimpangan wilayah itu apa? Nah, kita sekarang pengen tahu bagaimana cara kita menganalisis faktor mana yang menyebabkan ketimpangan wilayah. Contoh kasus begini. Ada suatu wilayah, dia memiliki sumber daya alam yang bagus, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Ya, sehingga dia tidak bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, sehingga kondisi alamnya bagus, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan, sehingga terjadinya ketimpangan wilayah. Ini salah satu alat analisis yang akan kita gunakan adalah analisis LQ. Ya. Ini secara teori, nanti secara alat analisisnya kita menggunakan by data. Ya, nah, analisis LQ atau kita sebut dengan location question, yaitu kita pengen tahu ya tingkat struktur ekonomi wilayah di satu daerah. Karena apa? Setiap wilayah itu memiliki tingkat ekonomi yang beda-beda. Di dalam kajian agribisnis, kita harus mencari komoditas mana yang akan menjadi komoditas unggulan. Ya, jadi tujuannya yang pertama adalah untuk mengidentifikasi komoditas atau sektor basis. Contoh di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada yang dari Meranti? Tidak ada? Dari Meranti? Di mana? Sungai Tohoro. Oke, great, mantap. Oke, ini enak ceritanya nih, karena ada satu. Di Kabupaten Meranti itu ada 5 komoditas utama unggulan. Yang pertama sagu, yang kedua kelapa, yang ketiga kopi, yang keempat karet, dan yang kelima pinang. Benar? Nah, itu dia. Sungai Tohor kebetulan tempat beliau ini basisnya sagu. Ya. Nah, dari 5 komoditas ini, kita mau melihat sejauh mana peran dia, sumbangsih dia terhadap perekonomian daerah. Kan gitu. Nah, di wilayah Kabupaten Meranti itu ada 9 kecamatan. Apakah ke-9-9-nya itu memiliki peran sektor yang sama tentang komoditas sagu, kopi, kelapa, pinang, dan itu? Tentu tidak. Kan gitu. Nah, untuk menganalisisnya kita menggunakan analisis LQ. Nah, itu dia. Sampai sini jelas? Sebelum dilanjut? Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian LQ itu untuk menilai tingkat spesialisasi suatu komoditas atau satu sektor di daerah. Seperti Bapak jelaskan tadi, apakah kecamatan A komoditasnya unggul sama dengan kecamatan B? Tidak. Oke. Apakah kecamatan B sama dengan komoditas kecamatan C? Belum tentu, kan gitu. Ya. Kalau kita lihat secara luasan lahannya, bisa jadi mungkin luasannya sama. Tapi secara produktivitasnya itu belum tentu sama. Oke, secara produktivitasnya, secara penyerapan tenaga kerjanya, secara sumbangsih perekonominya untuk di daerah itu pasti akan
berbeda. Nah, untuk melihat itu, yang pertama kita melakukan analisis LQ. Oke. Jadi LQ itu ya secara besarnya adalah membantu melihat prioritas pengembangan wilayah secara tepat. Nanti jika adik-adik menjadi suatu saat akan menjadi seorang bupati atau seorang pengambil kebijakan di daerah suatu tempat atau menjadi ketua DPRD, ilmu ini sangat penting. Kenapa pentingnya? Ya, kalau kita sudah belajar ilmu ini, adik-adik akan membangun suatu wilayah, akan membangun suatu daerah. Nah, pembangunannya itu kita harus melihat tingkat kepentingannya. Jadi tidak asal membangun. Jadi artinya apa? Ketika kita belajar dengan ini, kita bisa menentukan skala prioritas. Oh, ini skala prioritas utama. Oh, ini kalau kita bangun ini manfaatnya, ini dampaknya, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar membangun. Ya, jadi membantu memilih prioritas pengembangan wilayah secara lebih tepat. Oke. Next, nah konsep dasarnya adalah LQ membantu membandingkan peran relatif suatu sektor atau komoditas suatu wilayah dengan sektor yang sama terhadap wilayah yang lain. Nah, artinya secara singkat begini, kita pengen melihat analisis misal komoditas sagu suatu wilayah. Kalau kita melihat peran sektor wilayah tingkat kabupaten, itu kita harus membandingkannya satu tingkat yang lebih tinggi. Artinya ketika kita mau mengukur tingkat kabupaten tentang sagu, misal di Provinsi Riau kabupaten mana yang unggul untuk komoditas sagu. Nah, kita harus membandingkan dengan tingkat provinsi. Oke, ketika kita pengen melihat perbandingannya desa mana atau kecamatan mana yang unggul di satu kabupaten tersebut, berarti kita harus melihat perbandingan yang datanya adalah tingkat kabupaten yang sama. Oke, tidak bisa kita membandingkan ketika kita pengen membandingkan Kabupaten Meranti umpamanya, komoditas mana yang unggul di Kabupaten Meranti, kita tidak bisa membandingkan dengan provinsi yang lain. Harus wilayah provinsi yang sama. Oke, nah itu konsepnya. Nah, tolak ukurnya apa? Ketika LQ-nya bernilai 1, maka sektor itu tersebut adalah sektor basis atau unggul. Ya, bernilai 1, hasilnya lebih besar daripada 1, artinya adalah sektor tersebut adalah sektor unggul atau basis. Artinya apa? Artinya adalah dia mampu memenuhi kebutuhan untuk daerahnya dan bahkan bisa mengekspor. Jelas? Oke. Kemudian LQ sama dengan 1. Artinya apa? Sektor tersebut cukup dan hanya mampu memenuhi kebutuhannya di dalam daerahnya sendiri. Oke. Nah, kemudian LQ kecil daripada 1, maka sektor tersebut adalah kita sebut dengan sektor non basis. Berarti dia tidak unggul. Ya. Nah, jadi kalau adik-adik nanti tadi menjadi bupati umpama seperti itu, amin ya. Jadi mengambil sebuah keputusan atau kebijakan, ya kan? Kita lihat LQ-nya berapa. Kalau seandainya LQ-nya lebih besar daripada 1, berarti dia statusnya unggul. Nah, unggul itu apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus mempertahankan. Kan gitu? Ya kan? Kita harus pertahankan. Ketika wilayah tersebut LQ-nya kecil daripada 1, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana strategi untuk meningkatkan? Itu. Ya. Nah, analisis LQ ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini salah satu alat analisis penentu komoditas basis dan non basis saja. Oke. Analisis lanjutan nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas analisis DLQ. Oke, setelah DLQ nanti ada MRP. Nah, jadi analisis DLQ, analisis MRP dan analisis IKS satu kesatuan analisis. Jadi pertama kita melihat analisis LQ, basis sektor mana basis dan non basis, kemudian kita lanjut dengan analisis DLQ. DLQ-nya gunanya apa? Untuk penentuan berapa besar kontribusinya sektor tersebut untuk wilayah. Itu fungsinya DLQ. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita pelajari. Nah, artinya apa? Apabila daerah tersebut LQ-nya besar daripada 1, artinya apa? Basis. Nah, basis belum tentu dia memiliki nilai DLQ yang tinggi. Ngerti nggak? Nyambung nggak? DLQ tadi kan untuk melihat berapa tingkat pertumbuhannya, laju pertumbuhannya terhadap sumbangsi ke daerah. Kan gitu. Kalau LQ itu kan hanya menentukan basis dan non basis kan gitu. Nah, seandainya kita dapatlah di suatu daerah, misal Selat Panjang atau Meranti tadi, komoditas sagunya itu LQ-nya lebih besar daripada 1. Artinya dia kan basis.
Oke. Tetapi di LQ-nya rendah. Artinya apa? Dia hanya sektor basis yang komoditas dengan produksinya banyak, tetapi pemanfaatannya sangat sedikit. Gitu. Ya, riset Bapak di Meranti, di LQ sagu itu LQ-nya itu memang tinggi, tapi di LQ-nya sangat rendah. Kenapa? Karena pemanfaatannya sangat sedikit. Ya, sumbangsih dia terhadap daerah sedikit, sumbangsih dia terhadap tenaga kerja sedikit. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Kenapa nilai LQ yang lebih dari 1 dianggap menunjukkan bahwa suatu sektor atau komoditas merupakan sektor basis? Oke. Sebelum Bapak jawab, ada yang bisa menjawab? Oke. Nggak ada? Oke. Kenapa LQ besar daripada 1 dikatakan sektor basis? Nah, begini. Kita membandingkan antar wilayah. Wilayah kita yang pengen kita nilai terhadap satu tingkat yang lebih tinggi. Ketika LQ-nya lebih besar daripada 1, artinya komoditas tersebut lebih unggul daripada tingkat provinsinya. Unggul ya, dari segi apa? Kalau kita mau lihat dari segi produktivitas, ya unggul dari segi tingkat produktivitas. Ya, nah itulah kenapa LQ-nya dikatakan besar daripada 1. Bisa? Paham? Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Oke, ya Win. Apa Win? Apakah sektor yang memiliki nilai LQ kurang dari 1, tapi sektor tersebut penting bagi suatu daerah? Itu dia. Apakah LQ kecil daripada 1 tidak penting bagi sektor satu wilayah? Oke. Ada yang bisa jawab? Bagus ini pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Tidak. Ya. LQ kecil daripada 1 belum tentu dia tidak penting. Sangat penting. Ya. Nah, itu kita harus mengkajinya. Kenapa dia tidak basis? Ya kan? Nah, bagaimana cara kita menciptakannya supaya dia menjadi unggul? Contoh, Bapak contohkan. Balik lagi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti itu dia memiliki sumber daya alam seperti minyak. Mereka punya tambang minyak, ya benar kan? Kemudian mereka punya tambang timah. LQ mereka tinggi, karena mereka sumber daya alamnya di sana banyak. Tapi di LQ-nya mereka rendah. Kenapa? Pemanfaatannya oke. Mereka tiap hari ngebor. Tiap hari nyedot, periode membuka sumur-sumur baru gitu. Nah, karena kenapa dia tidak bisa memberikan dampak manfaat yang lebih besar kepada daerah begini. Perusahaan minyak itu dia itu sekarang itu sudah autopilot. Artinya apa? Mereka hanya butuh karyawan yang bekerja itu sama seperti kayak gini. Dalam satu ruangan yang hanya dimonitor beberapa monitor. Ya kan? Dampaknya apa? Penggunaan sumber daya tenaga kerja manusia sangat sedikit. Itu satu. Yang kedua, perusahaan minyak, mereka menggunakan tenaga kerja profesional. Ya kan? Mempunyai skill khusus. Benar nggak? Ya, Pak. Oke. Ketika perusahaan itu berdiri, ya, siap nggak sumber daya manusia kita di Meranti? Tidak, Pak. Tidak. Kita tidak akan mampu bersaing dengan lulusan yang teknik perminyakan yang ada di UGM. Kita tidak bisa mampu bersaing dengan teknik perminyakan di TS dan lain sebagainya. Karena memang SDM kita di Kabupaten Meranti akan perminyakan sangat tidak ada. Sehingga apa? Orang luar bekerja di dalam. Kontribusi pajaknya ke siapa? Pajak perorangannya. Kembali ke negara, ke pusat. Nggak kembali ke kita. Orang luar di sana nggak akan mau bangun rumah di tempat kita gitu. Biasanya mereka kerja itu 3-1, 3 minggu kerja, seminggu off gitu. Semuanya ditanggung sama perusahaan. Ya kan? Nah, begitu. Nah, enaknya menilai ini seperti ini, kita bisa melihat kontribusinya sampai nanti kontribusinya. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan lagi? Oke, Niko. Baik, Pak, melanjutkan pertanyaan Erwin tadi. Apakah sektor yang memiliki nilai LQ lebih tinggi selalu menjadi sektor yang paling diuntungkan untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah? Nah, itu tadi. Ya, sama pertanyaan tadi. Dia unggul LQ tadi di Kabupaten Meranti. Perminyakannya ada, gitu, sumber daya alamnya ada. Unggul dia kan? Basis dia kan? Nah, tapi dia tidak memberikan dampak yang sangat besar terhadap daerah. Penyerapan tenaga kerjanya sangat sedikit, paling sebagai OB, ya kan? Paling sebagai
Nah, yang hal-hal yang tidak inilah spesialis gitu kan. Itu. Welding. Tahu welding? Apa? Tukang las. Ya. Tukang las itu tidak bisa kita rekrut di tukang bengkel motor kayak gitu, nggak bisa. Oke? Karena perusahaan itu dia membutuhkan skill. Ya. Nah, tenaga kerja profesional. Oke. Ya. Nah, jadi oke, kemudian jelas? Jelas, Ya. Pak. Jadi contoh sederhana, komunitas padi di Kabupaten A memiliki pangsa yang lebih besar daripada pangsa di provinsi. Artinya komunitas padi di Kabupaten A merupakan komunitas basis atau Unggulan. Oke. Nah, LQ rumus sederhananya ada seperti ini. LQ V1 dibagi VT dibagi V1 dibagi VT. Ini di tingkat yang skala lebih kecil, ini tingkat perbandingan skala lebih besar. Kalau kita menilai tadi, kalau kita mau menilai tingkat kabupaten, berarti pembandingnya adalah tingkat provinsi. Kalau kita membandingkan tingkat provinsi, kita menggunakan skala pembandingnya adalah nasional. Oke. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini cara hitung sederhana. Oke. Cara hitung sederhana, pangsa padi di kabupaten 20%, pangsa padi di provinsi 10%. Artinya 20% dibagi dengan 10%, artinya 2. Artinya LQ-nya besar daripada satu. Jadi sehingga padi di daerah tersebut adalah komoditas basis. Nah, jadi kelebihan daripada LQ ini adalah yang pertama sederhana, cara ngolahnya cukup dengan Excel, kemudian mudah diterapkan, kemudian cepat mengidentifikasi keunggulan. Ya, tapi LQ ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia hanya melihat sektor basis dan basis, unggul apa tidaknya. Ya, nah. Jadi sehingga LQ ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus melakukan kajian atau analisis lebih lanjut, yaitu di LQ, MRP, dan IKS. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, keterbatasannya pertama adalah bersifat statis, kemudian tidak menunjukkan daya saing yang dinamis. Nah, perlu dilengkapi dengan analisis seperti shift share dan DLQ. Oke, analisis shift share nanti kita belajar juga. Analisis shift share itu terbagi 3, proportional share, differential shift, dan independent share. Tahap berikutnya nanti adik-adik membuat sebuah project, ya, menganalisis sampai akhir tingkat kontribusi suatu sektor di suatu wilayah. Oke, nanti dikumpulkan, nanti kajiannya nanti kita bahas lebih lanjut, dikumpulkan nanti menjelang UAS. Oke. Kajian ini sangat jarang dipakai oleh mahasiswa agribisnis untuk mengkaji, untuk dijadikan sebuah skripsi. Ya, padahal analisis ini sangat enak dan sangat gampang. Dia tidak perlu turun lapangan, cukup menggunakan data statistik, data BPS, ya. Oke. Baik, Do. Apa yang kamu ketahui tentang LQ? LQ merupakan salah satu analisis untuk mengetahui sektor atau struktur ekonomi di suatu daerah, apakah sektor basis atau sektor non basis. Oke, baik. Oke, untuk mengerti sektor basis dan non basis. LQ kecil daripada 1. Artinya, Niko, apa artinya, Niko? Artinya sektor tersebut tidak basis di suatu daerah. Tidak basis satu daerah. Baik. Jika sektor tersebut kecil daripada 1, apakah sektor tersebut dikatakan tidak unggul? Tidak unggul. Ya. Kalau sama dengan 1? Ya. Kalau sama dengan 1 berarti komoditas itu hanya mampu memenuhi kebutuhan pada suatu wilayah tersebut. Ya, itu dia. Belum bisa dikatakan basis atau unggul. Oke, great. Oke, kasih aplaus dulu. Oke. Cukup paham? Cukup, Pak. Cukup. Yakin? Yakin, Pak. Yakin. Oke. Jadi ada alat analisis LQ ini sangat sederhana. Dia tidak menggunakan software aplikasi khusus. Secara cukup dengan menggunakan Excel dan alat hitungan sederhana. Ya. Oke. Nah, ini contoh simulasi, ya,
Ini tentang di pertemuan di Provinsi Riau. Oke. Jadi yang didapat adalah pertanian di Provinsi Riau itu pertanian, kehutanan, dan perikanan itu basis, pertambangan dan penggalian itu basis, dan industri pengolahan itu basis. Sektor lainnya tidak basis. Ini didapat data berdasarkan data PDRB Provinsi Riau. Ya. Jadi ini adalah riset Bapak, ya. Riset Bapak membandingkan data PDRB Riau dengan nasional. Jadi didapat data ini digunakan dari data 2020 ke 2025. Ya. 4 tahun 2024. 4 tahun ke belakang berapa? 2020 Pak. 2020 ke 2024. Jadi Bapak membandingkan sektor analisis tingkat provinsi dengan tingkat nasional. Jadi provinsi itu kita unggulnya di sini. Pertanian kehutanan, kemudian pertambangan dan penggalian, kemudian industri pengolahan. 3 ini kita menjadi sektor basis. Dan sektor lainnya adalah sektor yang tidak basis, tidak unggul. Ya. Nah, wajar kita sebagai salah satu penyumbang sumber daya alam pajaknya terbesar untuk Indonesia. Ya, salah satunya. Kita ada, kalau penggalian itu kita ada batu bara, ada minyak dan gas, ya. Kemudian kalau perikanan kehutanan kita ada RAPP, ya kan. Kemudian kita ada Indakiat, hutan tanaman industri terbesar, ya. Kemudian perkebunan sawit terbesar, ya. Nah, kopi juga ada kita, ya. Jadi wajar ini secara hitung-hitungannya wajar, ya. Oke, di dalam agribisnis, analisis yang sering digunakan untuk dianalisis adalah kalau berdasarkan komoditas, yang pertama komoditas padi, kemudian ada jagung, kelapa sawit, karet, kopi, hortikultura, sagu, dan perikanan. Ya. Oke, nah ini yang sering dikaji oleh peneliti dan mahasiswa. Oke. Baik, selanjutnya, nah faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor pertama adalah permintaan pasar, kemudian harga dan nilai tambah, kemudian infrastruktur dan akses pasar, teknologi dan inovasi, kualitas SDM, kebijakan pemerintah. Oke, kemudian data tambahan, produksi dan PDRB sektoral, data produksi daerah, data wilayah acuan, dan prodi analisis yang sama. Nah, selanjutnya setelah kita LQ, kita menganalisis SIPSER, kemudian baru di LQ, baru tipologi wilayah, dan akhirnya adalah pemetaan spasial. Ya, jadi kita bisa memetakan, oh daerah ini, basisnya ini, menghasilkan sumbangsih ke daerah ini, gitu. Ya, ya? Terus Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Kalau sudah cukup, Bapak minta tugas kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Tugas sudah Bapak share di @link perkuliahan. Ya? Siap? Oke, jadi mata kuliah ini kesimpulannya adalah analisis LQ untuk menentukan sektor basis dan sektor non basis. Ya. Jadi sebelum Bapak tutup, Bapak minta satu yang bisa memberikan ulasan secara jelas. Siapa yang bisa? Kesimpulan secara lengkap. Oke dong, siap dong. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah analisis LQ merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk melihat struktur ekonomi apakah sektor basis atau sektor non basis. Menurut selanjutnya, kelemahan dari analisis LQ ini tidak bisa berdiri sendiri karena perlu ada tahap analisis lanjutan seperti analisis SIPSER, analisis LQ, dan seterusnya. Sekian, Pak. Oke, mantap. Kasih tepuk tangan. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Cukup? Cukup, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, luar biasa. Sekali lagi Bapak ingatkan, untuk tugas minggu depan dikumpulkan, sudah Bapak berikan tugasnya di @link perkuliahan. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.